Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jenius, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah pahlawan nasional. Mungkin kisah ini jarang kita dengar sebelumnya, ataupun bahkan tidak pernah kita dengar. Namun walaupun begitu, beliau ini memiliki jasa pengorbanan yang begitu besar terhadap bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk melawan para penjajah saja, tetapi ia rela menyerahkan harta, tahta dan mahkota kerajaannya untuk bangsa Indonesia setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan. Siapakah dia? Yuk sahabat, kita simak kisahnya. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Beliau adalah Sultan Syarif Qasim II, lahir di Riau 1 Desember 1893. Pada tahun 1915, ia dinobatkan sebagai Sultan Syiah ke-12. Saat berusia 12 tahun, Sultan Syarif Qasim dikirim belajar ke Batavia untuk mendalami ilmu agama dan hukum pemerintahan. Ia menjadi seorang ahli Hindia Belanda dan penasehat kolonial. Meskipun begitu, Syarif Qasim mendapatkan pendidikan dari Belanda. Ia tetap bersekukuh untuk melawan penjajah. Ia melawan Belanda tanpa mengangkat senjata, tetapi dengan membangun Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah pada tahun 1917. Sekolah dasar pertama di Riau ini mengajarkan pendidikan agama Islam dan paham kebangsaan pada seluruh anak-anak dari lapisan masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang, Syarif Qasim juga berperan melindungi rakyat Siak dengan menentang kebijakan Romusa. Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim membentuk Tentara Keamanan Rakyat dan Pemuda Republik di Riau sebagai bentuk dukungannya atas proklamasi Indonesia. Sultan juga menyerahkan sumbangan sebesar 13 juta gulden disertai sebuah mahkota, sebilah pedang, dan sebuah mobil untuk perjuangan bangsa Indonesia. Jika dihitung-hitung dengan jumlah mata uang sekarang, jumlahnya mencapai 1 triliun rupiah atau lebih. Tidak sampai di situ, sebagai pengorbanannya terhadap Republik Indonesia, ia menyerahkan tahtanya sebagai Sultan Siak pada tanggal 7 Maret 1946. Setelah tidak menjabat sebagai Sultan lagi, Syarif Qasim menjabat sebagai penasehat Presiden Soekarno di Jakarta. Pada tahun 1964, ia kembali ke Riau dengan hidup sederhana sebagai rakyat biasa. Berkat jasa-jasanya, pada tanggal 6 November 1998, pemerintahan Indonesia menobatkan gelar pahlawan nasional pada Sultan Syarif Qasim II. Namanya juga diabadikan sebagai nama bandara internasional di Pekanbaru, Riau. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.